got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out, that thing, all the gas, all the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, saya Nana Bilazuddin dengan NIM 2202211000042 dari Universitas Trunojoyo Madura akan menjelaskan mengenai analisis investasi lanjutan. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultansyah, SEAKMM, MAK, CA, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, langsung saja sebelum ke pembahasan, cakupan materi yang akan saya bawakan yakni meliputi yang pertama yakni tentang pentingnya investasi jangka panjang. Yang kedua yakni tentang pentingnya investasi dalam aset jangka panjang untuk mencapai tujuan keuangan berkelanjutan bagi individu maupun bisnis. Dan yang ketiga yakni tentang pentingnya investasi dalam aset tetap, di mana juga mencakup perhitungan capital budgeting dalam analisis investasi aset tetap. Yang keempat yakni tentang pentingnya investasi dalam aset tak berwujud. Yang kelima yakni tentang keputusan investasi. Dan yang terakhir, yang keenam yakni tentang ROA, ROE, dan juga Tobinski. Sebelum masuk ke pembahasan materi, latar belakang dari analisis investasi lanjutan, yakni investasi mempunyai kedudukan mendasar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga pengembangan dunia usaha, yakni sebagai pendorong untuk inovasi dan juga efisiensi. Aktivitas investasi memberikan kontribusi yang substansial terhadap pengembangan produktivitas dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, analisis terhadap aktivitas investasi yang sedang berjalan menjadi sangat penting untuk memahami dinamika dan juga dampak keputusan investasi baik untuk individu maupun untuk perusahaan. Nah, tindakan berinvestasi melibatkan membuat komitmen keuangan atau sumber daya sekarang dengan tujuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Secara global, investasi lanjutan seringkali dipengaruhi oleh beberapa kebijakan. Yang pertama yakni kebijakan pemerintah. Yang kedua dipengaruhi oleh kondisi pasar. Dan yang ketiga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang kian berubah. Kemajuan teknologi, informasi dan juga komunikasi telah membawa peluang baru, namun juga memberikan tantangan yang perlu dianalisis secara detail dan juga mendalam. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara menyeluruh kegiatan investasi tingkat lanjut untuk memahami dampak dan strategi yang dapat diambil investor di era semakin kompleks ini. Nah, analisis aktivitas investasi lanjutan akan dilakukan dengan mengukur tingkat investasi yang dimiliki oleh perusahaan, baik berupa aset tetap, aset jangka panjang, maupun aset tak berwujudnya. Semua investasi yang dilakukan oleh perusahaan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kinerja perusahaan. Oleh karena itu, analisis aktivitas investasi ini antar perusahaan merupakan bagian penting dalam mempertimbangkan keberlanjutan perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kinerja finansialnya. Dan berguna tentang bagaimana perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melakukan keputusan investasi untuk masa yang akan datang. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi yang pertama, yakni tentang pentingnya investasi jangka panjang. Nah, apa sih tujuan dari investasi jangka panjang itu? Nah, salah satu tujuan utama dari analisis investasi lanjutan
jangka panjang ini adalah untuk memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi nilai jangka panjang suatu aset. Menyoroti bahwa faktor-faktor seperti kondisi pasar, kebijakan pemerintah, tren ekonomi global, dan juga faktor geopolitik itu dapat berdampak secara signifikan terhadap kinerja investasi. Nah, melalui analisis investasi yang menyeluruh ini dan sistematis, investor ini dapat lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan dan juga ketidakpastian pasar, serta dapat menyesuaikan strategi investasinya untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Nah, materi yang kedua yakni tentang pentingnya investasi dalam aset jangka panjang untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan, baik untuk perusahaan maupun untuk individu. Nah, sebelum itu, apa sih aset jangka panjang itu? Nah, aset jangka panjang adalah sumber daya yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha dengan harapan dapat memberikan manfaat ekonomi selama lebih dari 1 tahun. Nah, aset jangka panjang ini dapat meliputi real estate, mesin, dan juga berbagai jenis investasi yang diperkirakan tidak akan dijual di waktu yang dekat ini. Nah, aset jangka panjang seringkali menjadi bagian penting dalam strategi investasi karena cenderung lebih meningkat nilainya seiring dengan berjalannya waktu. Nah, apa sih pentingnya analisis investasi pada aset jangka panjang itu? Nah, perusahaan berinvestasi dalam jangka panjang agar dapat mencapai tujuan strategisnya. Yang pertama yaitu investasi ini dapat menjamin stabilitas dan juga pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan fasilitas produksi memungkinkan perusahaan untuk memperluas kapasitasnya produksi untuk meningkatkan efisiensi yang operasional. Selain itu, investasi pada teknologi dan juga inovasi juga penting untuk memperluas daya saing perusahaan di pasar secara bertahap secara kompetitif. Oleh karena itu, investasi pada aset dalam jangka panjang itu sangat-sangat diperlukan. Lalu, apa sih dampak investasi jangka panjang terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis itu? Nah, investasi jangka panjang mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan juga keberlanjutan perusahaan. Dengan menyediakan sumber daya untuk pengembangan aset jangka panjang, perusahaan ini dapat menciptakan nilai yang berkelanjutan. Investasi ini seringkali berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan juga efisiensi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan dalam penjualan. Walaupun demikian, keberlanjutan perusahaan juga dipengaruhi oleh kecakapan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar dan juga teknologi yang seringkali didorong oleh investasi dan juga inovasi jangka panjangnya. Lah, untuk peran aset jangka panjang dalam strategi perusahaan itu apa sih? Aset jangka panjang mencerminkan peran penting dalam strategi perusahaan. Aset jangka panjang tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya fisik, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan yang strategis. Aset jangka panjang dapat digunakan untuk membangun citra merek yang kuat, menciptakan keunggulan kompetitif, dan menghasilkan loyalitas pelanggan. Selain itu, aset-aset jangka panjang memungkinkan perusahaan untuk mendiversifikasikan portofolionya, mengurangi resiko, dan juga mengoptimalkan penempatan modal. Oleh karena itu, berinvestasi pada aset jangka panjang merupakan bagian yang penting dari rencana strategis perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesuksesan dalam jangka waktu
yang panjang. Baik, materi yang ketiga yakni tentang pentingnya investasi pada aset tetap, di mana juga mencakup perhitungan capital budgeting dalam analisis investasi aset tetap. Nah, apa sih aset tetap itu? Menurut Pratama, pada tahun 2023, aset tetap yaitu mengacu kepada barang fisik kepemilikan perusahaan untuk menghasilkan jasa atau barang dalam kegiatannya serta berumur yang terbatas. Nah, aset tetap ini di akhir masa manfaatnya perlu diganti atau perlu dibuang. Aset tetap ini sendiri itu merupakan suatu faktor yang sifatnya krusial untuk perusahaan, dikarenakan ini dapat dipengaruhi oleh operasional perusahaan. Contoh dari aset tetap sendiri yakni seperti tanah, bangunan, gedung, dan juga peralatan dan juga mesin yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk analisis investasi aset tetap yakni dana yang sudah dikeluarkan pada investasi aset tetap harapannya akan bisa kembali dengan cepat dan bertahan lama sebagaimana umur ekonomis aset yang bersangkutan. Nah, analisis investasi aset tetap ini biasanya dilakukan oleh perusahaan bidang industri manufaktur. Jika terlampau besar investasi terhadap aset tetap ini melampaui standar atau kapasitas perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut juga akan memiliki beban yang besar pula. Kebalikannya, jika terlampau lebih kecil jumlah investasi tersebut, maka dapat memicu pada kurangnya terhadap daya saing, kekurangan peralatan, atau kemungkinan lain berupa hilangnya beberapa dari pasar sebab produksi yang kurang. Oleh karena itu, diperlukan capital budgeting dalam rangka menganalisis tingkat kelayakan investasi pada aset tetap. Kenapa sih harus menggunakan capital budgeting? Nah, capital budgeting sendiri adalah proses perencanaan dan juga pengambilan keputusan secara keseluruhan dalam hubungannya dengan dana pensiun. Nah, terkait dengan penentuan investasi untuk aset tetap, di mana harapannya hasil pengembalian tersebut terjadi dalam periode lebih dari setahun, maka dalam hal ini aset tetap bisa dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama yakni gedung, yang kedua yakni peralatan, yang ketiga yakni tanah, dan sebagainya. Beberapa teknik dalam capital budgeting menurut Maria antara lain yakni yang pertama yaitu payback period atau disingkat dengan PP. Nah, payback period sendiri ini merupakan jangka waktu investasi dapat kembali lewat perolehan keuntungan dari proyek yang dibuat atau periode yang dibutuhkan dalam rangka dapat menutupi kembali pengeluarannya investasi melalui penggunaan aliran kas neto. Adapun rumus dari payback period sendiri yakni lanjut, yang kedua yakni tentang net present value atau NPV. Pasti kalian itu tidak asing kan dengan NPV itu apa? Nah, NPV itu merupakan nilai bersih hasil pengurangan biaya dan manfaat di suatu tingkat suku bunga yang dikumulatifkan sepanjang tahun. Nah, perhitungan selisih dari nilai investasi sekarang dengan kas masuk bersih bisa dengan metode net present value. Nah, perhitungan perlu lebih dulu menentukan tingkat bunga yang sesuai. Dalam hal ini, nilai positif pada NPV PV kas yang masuk bersih melebihi PV investasi.
Adapun rumus dari NPV yakni sebagai berikut. Yang ketiga yakni dengan metode Internet Rate of Return atau IRR, di mana IRR merupakan teknik anggaran modal dapat merefleksikan tingkat return dan pengembangan nilai masukan keluaran sekarang dan nilai masukan sekarang. Maka IRR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang keempat yakni tentang pentingnya investasi pada aset tak berwujud. Nah, kalian pasti sudah tahu kan apa itu aset tak berwujud itu? Nah, menurut Rahmadillah pada tahun 2020 dijelaskan bahwa aset tak berwujud merupakan aset non-moneter dikategorikan tanpa dengan bentuk fisik. Secara umum, ciri dari aset tak berwujud yakni aset tidak berwujud sulit dilepaskan dari perusahaan. Yang kedua yakni mempunyai periode waktu yang tak terbatas. Yang ketiga yakni hingga mengalami penggeseran harga yang signifikan disebabkan oleh harga yang kompetitif. Dalam mengatur penilaian aset tak berwujud yang dibeli, sangat penting untuk menggunakan biaya historis. Terdapat perbedaan antara akuntansi yang digunakan untuk aset berwujud dan juga untuk aset yang tak berwujud. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadillah pada tahun 2020, jenis dari aset tak berwujud ini dapat dikategorikan menjadi 5, yakni yang pertama yakni tentang paten, yang kedua yakni tentang hak cipta, yang ketiga yakni tentang daftar produk merek dagang, yang keempat yakni tentang lisensi dan juga waralaba, dan yang terakhir yang kelima yakni tentang goodwill. Materi selanjutnya yakni tentang keputusan investasi. Tindakan berinvestasi melibatkan membuat komitmen keuangan atau sumber daya sekarang dengan tujuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Proses investasi memiliki kurun waktu yang panjang, sehingga imbalan dari pilihan yang dibuat sekarang tidak akan terlihat untuk beberapa waktu secara bersamaan. Pengembalian yang diharapkan dan risiko investasi adalah dua komponen mendasar dari keputusan investasi. Risiko investasi harus diasumsikan secara proporsional dengan pengembalian yang diharapkan. Nah, artinya itu, semakin rendah tingkat investasi, maka semakin rendah pula laba yang dihasilkan atau yang diharapkan. Sedangkan keputusan investasi sendiri berkaitan dengan bagaimana uang dialokasikan untuk keperluan jangka pendek hingga jangka panjang, seperti mempertimbangkan sumber dan penggunaan uang. Keuntungan masa depan dari proses investasi yang dipikirkan dengan matang dan terukur akan meningkatkan bisnis untuk mendiversiasikan sumber pendapatannya di luar operasional intinya. Modal investasi dapat dialokasikan untuk aset keuangan berupa saham dan juga obligasi atau aset tetap seperti tanah, emas, mesin, dan lain sebagainya. Materi yang akan saya bahas selanjutnya yakni tentang ROA atau Return on Asset. Manajemen itu menggunakan ROA atau Return on Asset untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan. Nah, profitabilitas perusahaan dalam kaitannya dengan total asetnya ditunjukkan oleh adanya ROA atau Return on Asset. Manajemen, investor, atau analisis dapat mengembangkan aset atau ROA untuk mengukur seberapa baik manajemen perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, terdapat dua interpretasi yang dimungkinkan. Yang pertama-tama yakni dengan menilai seberapa baik manajemen memanfaatkan sumber daya atau sumber perusahaan untuk memperoleh laba operasionalnya. Dan yang kedua yakni terlepas dari sumber modalnya
dengan memberikan pengembalian keseluruhan yang diperoleh oleh seluruh pemasok modal. Dalam menilai return on asset atau ROA, laba per total aset bisnis berfungsi sebagai proksi untuk ROA, sehingga ROA itu dapat dihitung dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikalikan dengan 100%. ROA sendiri yakni membawa pengaruh yang signifikan terhadap aset tak berwujud dengan performa sebuah perusahaan bila nilai dari suatu bidang keuangan perusahaan tersebut. Nah, pemaksimalan aset tak berwujud dalam perusahaan dengan melakukan investasi akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan kinerja suatu perusahaan, serta pengelolaan aset dari keuntungan perusahaan dapat didapatkan dari ROA yang telah diproaksikan. Nah, dengan adanya kinerja dalam bidang keuangan yang baik, maka nilai dari sebuah perusahaan itu akan semakin naik juga. Selanjutnya yakni dibahas mengenai ROE atau Return on Equity. Suatu perusahaan itu dapat dikatakan menguntungkan jika dapat menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia, baik itu berupa uang tunai, penjualan, modal, bahkan sumber daya manusianya. Nah, bagi investor, profitabilitas adalah metrik yang paling penting untuk mengevaluasi seberapa baik manajemen dalam mengalokasikan sumber daya perusahaannya guna memaksimalkan suatu keuntungan. Nah, metrik akuntansi terbaik untuk mencerminkan keberhasilan dalam bisnis adalah dengan pengembalian ekuitas atau tentang ROE, di mana ROE sendiri yakni memiliki fungsi sebagai sinyal utama bagi investor saat menentukan nilai dari suatu perusahaan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih ROE itu? Nah, ROE sendiri adalah cerminan dari dampak dari suatu rasio keuangan. Return on Equity atau ROE memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu perusahaan dari laba atas ekuitas dengan membandingkan laba setelah pajak dengan seluruh ekuitas perusahaan. Jadi, dapat kita simpulkan, rumus dari Return on Equity atau ROE yakni dengan membandingkan laba setelah pajak dibagi dengan total ekuitas suatu perusahaan dan mengalikannya dengan 100%. Probabilitas keputusan investasi perusahaan dijelaskan oleh Tobinsky dengan proksi total outstanding share dan total kewajiban relatif terhadap aset tetap perusahaan yang mana akan menghasilkan nilai dari Q pada Tobin itu sendiri. Pendekatan Tobinsky ratio akan diaplikasikan untuk menunjukkan nilai perusahaan, di mana dijelaskan bahwa ketika Tobinsky lebih besar daripada suatu nilainya dianggap lebih baik atau overvalued, di mana nilai akan lebih baik jika semakin besar nilai pada Tobinsky. Sebaliknya, akan menunjukkan bahwa nilai tidak bagus jika Tobinsky kurang dari 1 atau dinyatakan dengan undervalued. Adapun rumus dari mencari Tobinsky sendiri yakni dengan MVS plus D dibagi dengan total aset, di mana diketahui bahwa MVS sendiri yakni market value of all outstanding share pada tahun T. Nah, T-nya sendiri yaitu pada tahun yang kita cari. Sedangkan D sendiri yakni total utang pada tahun T.
Tobinski ini dapat membuktikan bahwa terdapat pengaruh dari aset tak berwujud dengan performa sebuah perusahaan dengan melihat pada nilai dari sebuah perusahaan tersebut dalam bidang investasi aset tak berwujudnya. Kumpulan dari materi yang saya jelaskan yakni mengenai analisis investasi lanjutan, yakni pengelolaan dan juga penilaian aset yang tepat sangat penting dalam menjaga kesehatan keuangan suatu perusahaan. Aset jangka panjang seperti halnya real estate, mesin dapat memberikan stabilitas ekonomi dan juga melindungi dari fluktuasi pasar. Investasi dalam aset jangka panjang dianggap sebagai strategi penting untuk mencapai keberlanjutan dan keamanan finansial di masa yang akan datang, di mana aset ini mayoritas lebih stabil hingga memberikan return yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan aset jangka pendek. Aset tak berwujud seperti halnya paten, hak cipta, dan goodwill dapat memainkan peran yang penting dalam mengoptimalkan performa suatu perusahaan, di mana investasi pada aset tak berwujud sendiri berkontribusi positif terhadap return on asset atau yang kita kenal dengan ROA, dan juga return on equity atau yang kita kenal dengan istilah ROE, serta dapat meningkatkan nilai keuntungan suatu perusahaan. Pengakuan dan juga amortisasi aset tak berwujud harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencerminkan nilai ekonomisnya secara akurat. Metode penyusutan yang diaplikasikan oleh perusahaan seperti halnya metode garis lurus, saldo menurun, berganda, memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan. Tingginya beban penyusutan dapat merugikan perusahaan, tetapi penurunan penyusutan di akhir metode periode dapat meningkatkan laba dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan itu harus dapat memilih secara akurat metode yang digunakan dalam penyusutannya, karena dapat memberikan gambaran terkait dengan kondisi akurat suatu aset. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya Nabila Zudin mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Dadah.